Red Bull KTM Ajo, Alvaro Carpe dan Brian Uriarte dijagokan kuat menang di Moto3 Jerez 2026 berkat dominasi pada tes pramusim dan keakraban dengan trek. Sementara itu, Veda Ega Pratama, Honda Tim Asia, menjadi ancaman serius dengan rekam jejak konsisten, termasuk podium di Brasil dan persiapan intensif di Spanyol. You switch things up, now you seem brand new to me. But was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? Peta kekuatan Moto3 seri Jerez 2026. 1. Superioritas infrastruktur dan mekanis Red Bull KTM Ajo. Dominasi tim Red Bull KTM Ajo di sirkuit Jerez, Angel Nieto bukan sekadar hasil dari talenta pembalap, melainkan sinkronisasi antara data telemetri pramusim dan optimasi sasis KTM RC 250 GP. Alvaro Carpe muncul sebagai ujung tombak berkat konsistensi lap time yang impresif selama tes musim dingin. Kemampuannya menjaga degradasi ban Dunlop di sektor terakhir Jerez yang teknis menjadi indikator kesiapan fisiknya. Di sisi lain, Brian Uriarte membawa keunggulan psikologis dan spasial. Dengan rekor 5 kemenangan di kategori junior pada sirkuit yang sama, Uriarte memiliki pemahaman mikroskopis terhadap racing line di tikungan legendaris seperti Curva Drysack dan tikungan terakhir Jorge Lorenzo. Penguasaan engine braking dan titik pengereman agresif menjadikannya standar referensi bagi pembalap lain di grid Moto3 tahun ini. 2. Evaluasi teknis dan kebangkitan Veda Ega Pratama. Sorotan utama tertuju pada Veda Ega Pratama, rookie asal Indonesia yang telah mengubah peta persaingan papan atas. Pasca hasil gemilang podium ketiga di IP Brasil, Veda kini bertengger di peringkat 7 klasemen sementara per 23 Maret 2026. Meskipun mengalami insiden DNF, did not finish, yang krusial di kota Circuit of Americas, analisis data menunjukkan bahwa kecepatan murni Veda tetap berada di level elit. Untuk memitigasi kerugian poin, Veda telah menjalani program latihan intensif di berbagai sirkuit di Spanyol. Fokus utamanya adalah adaptasi terhadap temperatur aspal Jerez yang fluktuatif, serta penyempurnaan gaya balap untuk meminimalisir risiko kehilangan traksi pada roda depan saat trail braking. Momentum kebangkitan ini sangat krusial untuk menjaga asa perebutan gelar juara dunia di musim debutnya. 3. Dinamika rivalitas kelas rookie, Carpe Uriarte versus. Rivalitas antara trio rookie ini diprediksi akan menjadi narasi utama sepanjang akhir pekan di Andalusia. Secara komparatif, Veda memiliki keunggulan performa mentah yang terbukti saat ia mampu mengungguli catatan waktu Brian Uriarte pada tes pramusim resmi. Hal ini menciptakan tekanan teknis bagi duo KTM Ajo untuk melakukan setup motor yang lebih radikal guna menandingi kelincahan manuver Veda di tikungan-tikungan cepat Jerez. Pertarungan ini tidak hanya menguji ketahanan mesin, tetapi juga kecerdasan strategi slipstream. Mengingat karakter Jerez yang memiliki lintasan lurus yang tidak terlalu panjang, manajemen posisi saat keluar dari tikungan terakhir akan menentukan pemenang di garis finish. 4. Logistik dan jadwal pelaksanaan. Seri Grand Premio de Espana di sirkuit Jerez, Angel Nieto dijadwalkan berlangsung pada tanggal 24 hingga 26 April 2026. Agenda akan dimulai dengan sesi free practice untuk mencari basis data ban, dilanjutkan dengan kualifikasi yang menentukan posisi grid, dan puncaknya adalah balapan utama pada hari Minggu. Secara teknis, balapan di Jerez selalu menjadi indikator awal bagi stabilitas pengembangan motor sepanjang musim Eropa. Dengan keunggulan teknis yang dimiliki KTM dan mentalitas petarung yang ditunjukkan oleh Veda Ega Pratama, seri ini akan menjadi panggung validasi siapa yang paling siap menguasai kelas ringan Moto3 di era transisi teknologi 2026 ini. Dominasi yang diberikan oleh skuad Red Bull KTM Ajo di sirkuit Jerez, Angel Nieto, bukan merupakan sebuah kebetulan statistik, melainkan hasil dari integrasi data yang sangat presisi. Selama fase pramusim, tim ini telah mengumpulkan ribuan gigabit data telemetri yang mencakup setiap fluktuasi torsi dan kompresi suspensi pada KTM RC 250 GP. Optimasi sasis tahun 2026 ini berfokus pada keseimbangan kekakuan, rigidity, lateral yang memungkinkan motor tetap stabil saat melibas tikungan cepat namun cukup fleksibel untuk menyerap vibrasi pada zona pengereman keras. Sinkronisasi antara pemetaan ECU, Engine Control Unit, dengan karakteristik aspal Jerez yang abrasif memberikan keunggulan kompetitif bagi para pembalapnya sejak sesi latihan pertama dimulai. Alvaro Carpe telah memantapkan dirinya sebagai instrumen presisi bagi tim. Selama tes musim dingin yang dingin namun krusial, ia menunjukkan konsistensi lap time yang berada dalam deviasi minimal, sebuah tanda bahwa ia telah menemukan sweet spot pada setup motornya.
Fokus utama Charpe terletak pada manajemen degradasi ban Dunlop. Di sektor terakhir Jerez, yang terdiri dari kombinasi tikungan berurutan yang menuntut beban lateral tinggi, Charpe mampu menjaga temperatur permukaan ban agar tidak melampaui batas kritis. Kemampuan teknis ini tidak hanya memperpanjang usia ban untuk serangan di lap-lap terakhir, tetapi juga menjadi indikator keunggulan fisik dan ketenangan mentalnya dalam mengeksekusi strategi balap yang kompleks di bawah tekanan. Sementara Charpe fokus pada efisiensi, Brian Uriarte menghadirkan keunggulan dari sisi pemahaman spasial yang nyaris mikroskopis. Dengan rekam jejak 5 kemenangan di kategori junior di sirkuit ini, Uriarte memiliki peta mental yang memungkinkannya mengeksploitasi setiap jengkal racing line. Ia memahami dengan tepat kapan harus melakukan transisi kemiringan, lean angle, di tikungan curva dry sack untuk mendapatkan traksi maksimal saat keluar tikungan. Uriarte tidak sekadar mengikuti garis balap konvensional, ia memodifikasi geometrinya berdasarkan perubahan level grip aspal sepanjang hari, menjadikannya pembalap yang paling adaptif terhadap perubahan lingkungan sirkuit. Integrasi antara keandalan mekanis KTM RC250YP dan profil pembalap yang kontras namun komplementer seperti Charpe dan Uriarte menciptakan tantangan ganda bagi tim pabrikan lain. Red Bull KTM Ajo tidak hanya membalap melawan waktu, mereka sedang mendefinisikan ulang batas performa kelas ringan. Setiap sesi di Jerez bagi mereka adalah laboratorium hidup di mana setiap penyesuaian pada swing arm atau rasio transmisi dianalisis untuk memastikan bahwa saat lampu start padam, mereka memiliki margin keunggulan yang tidak bisa dikejar hanya dengan bakat mentah. Persaingan di musim 2026 ini jelas akan dipaksa untuk menyamai level teknis tinggi yang telah ditetapkan oleh standar Ajo di tanah Spanyol. Veda Ega Pratama versus Dinasti KTM. Rivalitas yang mempertemukan Veda Ega Pratama dengan duo Red Bull KTM Ajo, Alvaro Charpe dan Brian Uriarte, bukan sekadar persaingan antar pembalap, melainkan benturan filosofi balap. Veda telah mengonfirmasi statusnya sebagai ancaman murni setelah mencatatkan keunggulan lap time mentah atas Uriarte selama tes pramusim resmi. Secara teknis, keunggulan Veda terletak pada kecepatan transisi kemiringan motor, flick ability. Di tikungan cepat Jerez seperti sektor 3, Veda mampu mempertahankan mid-corner speed yang lebih tinggi, memaksa motornya bekerja di batas limit grip tanpa kehilangan stabilitas. Fenomena ini menciptakan efek domino di pada KTM Ajo. Para mekanik mereka kini dipaksa keluar dari zona nyaman base setup standar. Untuk menandingi kelincahan manuver Veda, tim Ajo mulai bereksperimen dengan distribusi bobot yang lebih radikal, menggeser pusat gravitasi ke arah depan guna mendapatkan traksi ekstra pada ban depan Dunlop, meski risikonya adalah membuat ban belakang lebih cepat terdegradasi. Dua taktik, chasing the apex, agresi versus presisi. Di sirkuit teknis seperti Jerez, selisih 1 milidetik ditentukan oleh seberapa berani seorang pembalap melakukan late braking. Veda menunjukkan kecenderungan untuk melakukan trail braking yang sangat dalam hingga ke titik apex tikungan. Gaya ini sangat kontras dengan Brian Uriarte yang lebih mengandalkan racing line tradisional dan mulus. Tekanan teknis ini memaksa Uriarte dan Charpe untuk mengubah pendekatan mereka. Mereka tidak lagi bisa hanya mengandalkan keunggulan mesin KTM di lintasan lurus, karena manuver Veda di tikungan-tikungan mengalir, flowing corners, seringkali memutus momentum mereka. Persaingan ini berubah menjadi permainan catur kecepatan tinggi. Siapa yang mampu mengerem paling akhir tanpa mengorbankan exit speed untuk lintasan pendek berikutnya. 3 Sainz Slipstream di sirkuit Jerez. Jerez dikenal memiliki lintasan lurus yang relatif pendek dibandingkan sirkuit seperti Mugello atau Lusail. Hal ini membuat strategi Slipstream menjadi jauh lebih kompleks dan krusial. Dalam kategori Moto3 yang sangat kompetitif, berada di posisi pertama saat memasuki lintasan lurus terakhir seringkali merupakan kerugian. Trio Rocky ini harus memiliki kecerdasan taktikal untuk menghitung jarak udara di belakang lawan. Veda, Charpe, dan Uriarte harus mengelola celah agar mereka berada di posisi kedua atau ketiga saat keluar dari tikungan 12, guna memanfaatkan aliran udara pecah, drafting, yang akan melontarkan mereka melewati pemimpin balap tepat sebelum garis finish. Kesalahan perhitungan sekecil 0,1 detik dalam membuka gas bisa berarti kehilangan podium. 4 manajemen posisi di tikungan terakhir Jorge Lorenzo. Tikungan 13, atau yang dikenal sebagai curva Jorge Lorenzo, adalah hakim terakhir di Jerez. Ini adalah tikungan tusuk konde, high pin, yang sangat sempit di mana aksi block pass sering terjadi. Bagi Veda, tantangannya adalah menutup ruang gerak bagi Charpe dan Uriarte yang dikenal sangat agresif di zona pengereman terakhir. Manajemen posisi saat keluar dari tikungan ini akan menjadi penentu kemenangan. Jika seorang pembalap terlalu melebar karena mencoba bertahan dari serangan slipstream, ia akan kehilangan traksi ban belakang saat akselerasi menuju garis finish. Disinilah ketahanan mental para pemuda ini diuji. Mereka harus tetap tenang di bawah tekanan ribuan penonton Andalusia sambil mengoperasikan tuas kopling dan gas dengan presisi mikroskopis di tengah kemelut last lap battle. 5 ketahanan mesin dalam duel intensitas tinggi. Meskipun Moto3 adalah kelas ringan, intensitas putaran mesin, RPM, yang terus berada di batas atas selama duel jarak dekat dapat memicu kenaikan suhu mesin yang signifikan.
berada tepat di belakang motor lain selama beberapa lap untuk melakukan slipstream berarti asupan udara segar ke radiator berkurang. Veda dan duo Ajo harus pintar-pintar mencari udara bersih di lintasan lurus agar mesin mereka tidak mengalami overheat sebelum balapan berakhir. Pertarungan ini bukan hanya soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang mampu menjaga integritas mekanis motornya sambil tetap menekan di ambang batas performa selama 22 putaran penuh. Ini adalah ujian bagi ketahanan komponen mesin 250cc mereka dalam menghadapi agresi tanpa henti dari rival setara.